kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Here we go. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Ibadah pada pagi hari ini dimulai dan didasarkan atas pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Karena kami tahu Engkaulah satu-satunya Tuhan, maka ini kami Tuhan datang di hadapan-Mu. Mari bersama kita mau angkat suara, nyatakan bahwa Dia satu-satunya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau.
Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, semuanya Engkau tetap Allah penuhnya. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Engkau tetap Allah. Segala sesuatu yang telah terjadi dalam hidup kami dan yang sedang kami alami saat ini, dan bahkan apa yang akan terjadi pada hidup kami di masa yang akan datang, sungguh membuktikan bahwa Engkau tetap Allah yang berkuasa atas hidup kami. Dan apapun yang telah terjadi di dunia ini Tuhan, dan yang sekarang sedang terjadi, dan bahkan yang akan terjadi di masa mendatang, yang mana tidak seorang pun tahu, Engkau tahu, sebab Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas dunia ini. Karena itu saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, merendahkan diri, sujud di hadapan-Mu, memohon agar Engkau sendiri yang melayakkan kami untuk boleh menghadap Engkau. Oh Tuhan, berkuasalah atas hati dan pikiran kami, layakkan kami untuk datang. Sebab inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau
kita ketenangan, memberikan kita damai, memberikan kita sukacita. Mari bersama kita mau angkat suara, kita pujikan lagu ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari sekali lagi kita katakan, terima sukacita surga. Katakan bersama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sungguh biarlah sukacita yang dari surga nyata memenuhi hidup setiap kita. Saudara, sebuah lagu ketika kita nyanyikan di masa yang berbeda bisa memberikan makna yang berbeda pada setiap kita. Saat ini saya mau ajak kita untuk pujikan sebuah lagu lama yang pasti sudah kita kenal. Tapi biarlah lagu ini boleh sekali lagi bergema dalam hati kita, menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani masa-masa ini. Mari bersama kita mengangkat suara, menyatakan iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Katakan bersama, Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatan.
seperti ini dan sampai seterusnya. Tetap hidup memegang iman yang kita percayai, hidup memegang iman kita di hadapan Tuhan. Mari saat ini saudara dengan bangkit berdiri dan dengan penuh rasa hormat kita mau bersama-sama ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ada waktu untuk bersuara.
belajar percaya bahwa semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Meskipun apa yang terjadi saat ini tidak kami pahami, meskipun apa yang kami alami saat ini seakan-akan aneh, tidak bisa kami percaya, tidak bisa kami bayangkan. Tapi kami mau percaya Tuhan, bahwa ini pun tidak lepas dari rencanamu. Semua yang terjadi ini tidak lepas dari master plan-mu Tuhan. Karena itu saat ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang hancur. Kami membawa hidup kami. Kami mau dengan jujur mengakui bahwa kami khawatir atas hidup kami Tuhan. Kami takut atas hidup kami Tuhan. Karena kami tidak lagi tahu, kami tidak lagi bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Kami bingung akan masa depan kami. Dan bahkan kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di hari esok. Tapi kami mau belajar percaya bahwa Engkau tetap Tuhan yang sama. Tuhan yang telah mengasihi kami dari semula, yang tetap mengasihi kami, memperhatikan kami di masa ini. Dan Tuhan yang tetap sama, yang sudah berada di masa depan kami. Tuhan yang tetap sama, yang akan menuntun kami berjalan selangkah demi selangkah. Ajar kami untuk bertahan Tuhan di masa-masa ini. Dan ajar kami Tuhan, ketika saat ini segala aktivitas kami telah berkurang, segala kesibukan kami telah berkurang. Ajar kami untuk boleh menggunakan waktu kami dengan bijak. Ajar kami Tuhan untuk memakai waktu yang ada ini untuk kembali kepadamu, untuk mendekat kepadamu, untuk menambah porsi kami bersekutu dengan Engkau, menambah porsi kami membaca firman-Mu, menambah porsi kami berdoa kepadamu, menambah porsi-Mu Tuhan atas hidup kami, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya seluruh hidup kami boleh benar-benar memuliakan Engkau. Ajar kami untuk memakai waktu-waktu ini dengan bijak. Sehingga ketika waktu ini telah lewat Tuhan, ketika setiap aktivitas kami telah dimulai kembali, kami boleh tetap memegang iman yang sama, kami boleh tetap berjalan dengan Tuhan yang sama. Kami boleh tetap melanjutkan hidup kami, aktivitas kami, kesibukan kami, pekerjaan, sekolah, pelayanan kami bersama dengan Engkau. Sebab di saat-saat ini Tuhan, kami telah membangun dasar yang kuat. Saat ini Tuhan bukan hanya bagi diri kami sendiri, tapi kami juga mau berdoa bagi komunitas kami. Kami mau berdoa untuk gereja kami, berdoa untuk Gloria secara keseluruhan. Di cabang manapun Kau tempatkan kami, di komunitas manapun Kau letakkan kami Tuhan, kami tahu Engkau punya rencana. Dan kami percaya Tuhan, bahwa persaudaraan di antara kami telah dibangun di atas dasar yang kuat. Bahwa kami adalah satu tubuh di dalam Engkau. Dan karena itu, ruang dan waktu tidak menjadi batasan, tidak menjadi penghalang bagi kami untuk tetap berkomunitas di masa-masa seperti ini. Ajar kami untuk terus mengingat nama-nama saudara kami dalam doa kami, menyebut nama mereka, memperhatikan dan mengasihi mereka dengan cara-cara yang bisa kami lakukan saat ini. Sehingga komunitas ini boleh tetap hidup meskipun kami tidak bertemu secara fisik. Hidupkan kembali gereja-Mu Tuhan, nyalakan kembali api kami. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, lebih luas lagi. Kami mau berdoa untuk orang-orang Kristen di seluruh dunia ini yang sedang terkena pandemi yang sama. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah di masa-masa yang menakutkan mungkin Tuhan, kami, anak-anak-Mu, boleh tetap menjadi terang. Dan bahkan terang kami boleh semakin bercahaya, semakin terlihat, semakin memberikan kedamaian bagi orang-orang di sekitar kami. Ajar kami untuk berdampak Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan yang ada, kami menyebarkan kasih, menyebarkan damai, dan bukan ketakutan, bukan kekhawatiran. Ajar kami untuk bersatu hati,
Ajar kami untuk menaruh harapan kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah setiap seru dan doa kami Tuhan, yang kami percayakan hanya kepadamu, satu-satunya Tuhan di hidup kami. Mari bersama pujikan. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti, kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti Tuhan semuanya akan jadi indah pada waktunya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kalau pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali bersama-sama di dalam ibadah online ini. Pada kesempatan ini firman Tuhan yang akan dibagikan diambil dari Wahyu pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga dan diberikan judul Segera Terjadi. Mari kita membacanya bersama-sama. Wahyu pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih jauh, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami tetap diizinkan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan dan sekarang tiba waktunya kami mendengarkan apa yang menjadi sabda Tuhan bagi setiap kami. Tuhan berikan kepada kami iluminasi daripada Roh Kudus supaya kami boleh mengerti firman Tuhan, disentuh oleh firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga yang boleh mencelikkan setiap hati kami supaya kami juga boleh menerima firman dan membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, hari-hari ini dunia dikejutkan dengan kemunculan virus corona yang menghancurkan banyak sektor. Bayangkan saja virus COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona ini menghancurkan berbagai macam sektor kehidupan. Bukan hanya menghancurkan berbagai sektor kehidupan, tetapi virus corona ini sudah memakan ratusan ribu jiwa korban daripada keganasan virus ini. Belum lagi orang-orang yang sudah terjangkit, sudah mencapai jutaan. Di tengah-tengah kondisi yang demikian, perekonomian hancur, hidup menjadi sulit, susah, orang-orang harus dikurung di rumah masing-masing. Saya percaya ada banyak orang-orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada orang-orang yang bergumul bersama dengan Tuhan. Khususnya mungkin ada beberapa orang yang keluarganya menjadi korban daripada virus COVID-19 ini. Mereka dilanda kesedihan luar biasa, mereka didera kesulitan yang bejibun, dan mereka datang kepada Tuhan.
Tapi bolehkah saya bertanya kepada orang-orang yang bergumul kepada Tuhan itu, kepada orang-orang yang berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh itu. Barangkali dari mereka ada yang bertanya sama seperti apa yang saya tanyakan. Di mana Tuhan? Kalau Tuhan itu ada, kalau Tuhan itu berkuasa, kalau ada orang-orang yang menggantungkan hidupnya beriman, bergumul bersama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak memberikan kelegaan? Kenapa sampai hari ini berbulan-bulan lamanya virus ini tetap menjadi momok di dalam kehidupan kita? Bahkan para pakar sekalipun jelas sekali memprediksi bahwa virus ini masih akan berlangsung lama dan kita harus hidup berdampingan dengan virus ini untuk jangka waktu yang tidak menentu. Belum lagi ditambah penemuan vaksin yang masih ditengarai tahun depan paling cepat. Saudara, kondisi-kondisi demikian ini membuat banyak orang bertanya, di mana Tuhan? Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang yang kemudian bercerita kepada saya, keluarganya terhindar daripada COVID, tetapi mereka terjangkit penyakit yang lain, yaitu kanker stadium akhir. Dan di tengah-tengah penyakit yang diderita oleh anggota keluarganya itu, ia datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi kemudian dia berkata kepada saya, di mana Tuhan waktu-waktu ini? Oh, belum lagi ada orang yang berjuang di tengah-tengah kondisi yang demikian. Berjuang di tengah-tengah PHK-nya. Mereka bergantung, berserah penuh kepada Tuhan, menghadiri ibadah online. Bukan cuma menghadiri ibadah online, tetapi ibadah-ibadah yang lain yang di luar gerejanya dia ikuti dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi kemudian saking lelahnya dia berkata, di mana Tuhan pada waktu ini? Kalau kemudian harapan itu ada, kenapa harapan itu tidak segera terjadi? Di manakah Tuhan? Saudara, pertanyaan dilema kehidupan seperti ini pernah dialami oleh seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes. Diceritakan di dalam Alkitab, seorang yang bernama Rasul Yohanes itu, dia percaya, dia berharap kepada Tuhan. Apalagi setelah murid-murid menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu mati, bangkit dan naik ke surga. Ini dibuktikan ketika kita membaca Kisah Para Rasul ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8, kita akan menemukan bahwa murid-murid itu bertanya kepada Tuhan Yesus, demikian, Tuhan, kapan Engkau akan memulihkan Israel? Saudara, pertanyaan ini mengandung sebuah harapan akan berakhirnya sebuah kesulitan dan adanya pemulihan. Saya menduga ketika murid-murid menanyakan hal ini, besar kemungkinan mereka, murid-murid, percaya bahwa suatu kali kelak di dalam kehidupan mereka akan terjadi pemulihan yang ajaib dari Tuhan. Tapi apa yang selanjutnya terjadi di dalam kehidupan mereka? Alkitab mencatat justru di tengah pengharapan mereka akan pemulihan Israel, justru kehidupan mereka menjadi sangat sulit. Kita tahu ceritanya dari Alkitab, di dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan murid-murid mendapatkan aniaya. Yohanes pun dipenjara dan kemudian gereja-gereja Tuhan di berbagai belahan dunia yang dikuasai Romawi pada waktu itu, mereka mendapatkan aniaya. Oh, bukan hanya itu yang dialami oleh Yohanes. Seorang muridnya yang bernama Tertulianus menuliskan di dalam catatannya, Yohanes bahkan pernah sempat mau dan akan digoreng hidup-hidup, tetapi kemudian lolos. Yohanes pernah diracun, tetapi tidak mati. Dan kemudian dia harus diasingkan di Pulau Patmos. Saudara, jangan bayangkan Pulau Patmos itu adalah pulau yang indah, yang kemudian di sana ada berbagai macam makanan, yang di sana orang bisa tinggal dengan nyaman. Tidak, saudara.
Kalau Anda sempat melihat peta atau sempat melihat Google, saudara, Pulau Patmos adalah pulau yang berbatu, saudara. Di mana di sana tidak ada hutan, tidak ada tumbuhan, bahkan orang hidup harus berada di sela-sela karang. Bayangkan kalau kemudian hujan itu melanda, bayangkan ketika ombak itu besar datang, itu merupakan masa-masa sulit. Saya yakin di tengah-tengah keadaan seperti itu, Yohanes pernah berkata, Tuhan, aku ini sudah berharap kepadamu dan aku melihat sendiri bagaimana engkau mati, bangkit dan naik ke surga. Dan engkau menjanjikan pemulihan itu akan datang. Tapi di mana pemulihan itu? Kenapa aku belum bisa merasakannya? Saudara, di tengah-tengah kondisi yang seperti demikian, ternyata Tuhan tidak meninggalkan Yohanes. Ternyata apa yang diharapkan oleh Yohanes itu tidak pernah sia-sia ketika Tuhan sendiri memberi penglihatan kepada Yohanes. Saudara, kitab Wahyu adalah kitab penglihatan Yohanes tentang apa yang diwahyukan Tuhan. Tetapi juga sekaligus adalah kitab penghiburan. Kita tidak akan membahas bagaimana penglihatan-penglihatan Yohanes secara satu persatu karena waktu. Tetapi yang saya mau katakan adalah demikian. Kitab Wahyu itu ada, dituliskan oleh Yohanes untuk memberi penguatan kepada gereja-gereja yang ada di Asia Kecil. Kepada 7 jemaat yang pada waktu itu mengalami penganiayaan. Apa tujuan Tuhan memberikan penglihatan? Tuhan memberikan penglihatan kepada Yohanes supaya Yohanes mengerti bahwa di tengah-tengah situasi yang demikian Tuhan tidak tinggal diam. Akan ada waktunya. Akan ada waktunya, waktu yang ultimat ketika keadilan Tuhan, ketika berkat Tuhan itu kemudian digenapi dan semuanya itu akan menjadi baik. Khususnya bagi orang-orang yang percaya, yang berharap kepada Tuhan. Untuk itulah kitab Wahyu ini ditulis, untuk itulah Yohanes membagikan kitab ini, surat ini kepada 7 jemaat. Saya rasa Yohanes membagikan surat ini kepada 7 jemaat bukan tanpa tujuan. Yohanes tahu pergumulan mereka. Yohanes tahu kesulitan mereka. Justru dengan surat ini adalah surat yang memberi penghiburan kepada mereka. Apa yang dikatakan oleh Yohanes? Yohanes berkata di ayat yang ketiga, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudara, ketika Yohanes berkata berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan. Apa bahagianya? Kalau kita memperhatikan kitab Wahyu ini adalah kitab yang sangat sulit untuk ditafsir. Salah satu kitab yang sulit untuk ditafsir di dalam Perjanjian Baru. Kenapa kok dikatakan berbahagia? Saudara, sekali lagi karena ini adalah kitab penghiburan. Inti daripada surat kitab Wahyu adalah memberitahukan bahwa Tuhan yang sama, yang bangkit dan yang naik itu akan kembali datang dan memberikan pemulihan. Yang menariknya saudara, Yohanes memberikan sebuah tekanan di bagian akhir. Tekanannya berkata demikian, sebab waktunya sudah dekat. Loh, apa maksudnya waktunya sudah dekat? Apakah bagi pembaca mula-mula waktunya sudah dekat itu artinya Tuhan datang dalam waktu yang dekat? Kita tahu dalam sejarah sampai hari ini Tuhan belum datang untuk yang kedua kalinya. Dan apakah bagi kita pembaca pada masa sekarang waktunya sudah dekat? 2 bulan lagi Tuhan akan datang karena waktunya sudah dekat? Tampaknya bukan itu saudara. Beberapa penafsir mengatakan waktunya sudah dekat. Itu artinya bisa kita yang kemudian menghadap Tuhan atau Tuhan memang datang. Tapi yang menarik begini, kata waktu sudah dekat. Yohanes menggunakan kata waktu itu bukan di dalam kata kronos. Saudara, di dalam bahasa Yunani dikenal 2 jenis waktu. Satu itu kronos, satu itu kairos. Apa bedanya? Kronos itu adalah waktu hari-hari di mana kita melakukan kegiatan hari-hari. Seperti waktu kita mandi, waktu kita makan, waktu kita bekerja, waktu kita pergi dan sebagainya.
Tetapi ada satu kata Yunani yang khusus tentang waktu, yaitu kairos. Kairos ini bukan berbicara mengenai waktu yang rutin, tetapi momentum. Ada satu titik di mana waktu di dalam perjalanan hidup kita, di situ ada momentum yang terjadi. Nah, kata inilah yang kemudian dipakai oleh Yohanes, kira-kira kalau mau dibahasakan dalam bahasa sekarang kira-kira seperti ini. Hai kamu yang mendengarkan kitab penghiburan ini, kalau kamu berharap kepada Tuhan, berbahagialah kamu. Karena satu kali kelak ada momentumnya. Di mana harapanmu itu menjadi penuh. Harapan itu tidak sia-sia. Karena Tuhan yang kamu pikir diam itu sedang mengerjakan sesuatu di dalam kebaikannya. Maka itu Paulus berkata di dalam surat Paulus yang lain. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Inilah pengharapan orang-orang percaya. Memang kita nggak lihat. Memang kita belum lihat. Tetapi ada momentumnya. Di mana Tuhan akan memberikan pengharapan itu. Maka kemudian Yohanes melanjutkan. Kalau ada momentumnya. Ayo kamu yang dengar firman ini. Kamu yang baca firman ini. Kamu yang membagikan firman ini. Don't worry. Berharaplah terus kepada Tuhan. Ada waktunya. Ada waktunya Tuhan akan memulihkan setiap kita. Saudara, seorang yang bernama Paul Coleman, saudara, adalah seorang yang pernah percaya di Inggris itu terdapat harta karun yang besar yang belum ditemukan. Paul Coleman ini melalui riset dan studi percaya bahwa ada di satu kota di Loughborough, Buckinghamshire, ada harta karun yang besar yang belum pernah ditemukan. Karena dia studi dan dia percaya hal itu, maka kemudian dia mengambil tekad untuk mencari harta karun itu. Tapi karena dia bukan seorang yang kaya, dia juga bukan seorang yang sangat pandai, maka dia mencari apa yang dipercayainya itu dengan sebuah alat sederhana, yaitu dengan detektor logam. Nah, ketika kemudian dia mencari di daerah itu dengan detektor logam, tentu daerah itu besar. Dia mencari itu dengan detektor logam, apa yang ditemukannya? Saudara, dia menemukan logam-logam koin yang banyak. Tetapi masalahnya saudara, bukan masalah banyaknya itu. Logam-logam yang ditemukan itu adalah logam-logam koin yang harganya sangat sedikit atau sangat murah. Alias logam-logam yang dapat kita katakan kurang berharga. Sampai satu titik kemudian dia frustrasi. Kenapa dia frustrasi? Dia bilang di dalam wawancaranya, saya merasa sangat membuang-buang waktu. Dan apa yang saya percaya ini sia-sia. Maka kemudian dia mulai frustrasi, dia mulai patah semangat. Dan dia mulai mengurungkan niatnya untuk mencari harta karun itu. Toh harta karun itu tidak pernah ditemukan orang lain. Jangan-jangan harta karun itu hanyalah sebuah hoaks belaka. Tapi setiap kali dia mau mengurungkan niatnya di dalam kefrustrasian itu. Dia diingatkan, enggak kok. Dari studiku ini, dari risetku ini ada harta karun di sini. Dia berharap. Sehingga setiap kali dia frustrasi, setiap kali dia mau mengurungkan niatnya untuk mencari harta karun dengan detektor logam itu. Dia enggak jadi, dia tetap mencari. Dan sampai jangka waktu tertentu memang. Dia hanya menemukan logam-logam yang tidak ada harganya itu. Tetapi sampai satu titik, tiba-tiba dia menemukan 5.000 koin harta yang dipercayanya itu. Ternyata kemudian bisa ditemukan di bawah tanah. Saudara, Paul Coleman menjadi terkenal karena dia menemukan 5.000 koin peradaban Anglo-Saxon yang bernilai lebih dari 1 juta pound sterling atau kalau dirupiahkan sekitar 18 miliar dan tumpukan koin terbesar yang pernah ditemukan di Inggris. Saudara, cerita ini mengingatkan saya dan kemudian merefleksikan begini. Seandainya si Paul Coleman itu mencari
dan kemudian dia tidak menemukan dan dia menyerah dan dia tidak pernah berharap ada harta karun yang terbesar itu. Barangkali Paul Coleman tidak pernah menemukan hal ini. Saya percaya analogi ini bisa menjadi analogi yang tepat untuk iman kita. Kalau kita percaya harapan itu, kedatangan Kristus itu segera terjadi, maka jangan patah semangat. Barangkali memang belum terjadi sekarang. Tetapi ada kairos Tuhan yang sedang menantimu. Yang kita lakukan terus berharap. Dan kemudian menaati apa yang sudah tertulis di dalam harapan itu. Dalam hal ini, di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu dan mengerti dengan jelas apa pergumulan setiap Anda. Barangkali ada yang ringan, tetapi juga ada pergumulan yang sangat-sangat berat. Setiap orang mengalami pergumulan. Tapi percayalah bahwa harapan di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Ia akan segera datang di dalam momentum Tuhan. Sebuah lagu mengingatkan kepada saya akan momentum Tuhan. Lagunya berkata demikian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, lagu ini menceritakan bukan setiap orang yang percaya kepada Tuhan pergumulannya menjadi hilang. Bukan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan datang dan akan memulihkan. Tetapi lagu ini mengingatkan kepada kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Karena ada waktu Tuhan yang akan datang. Karena ada momentum Tuhan, ada kairos Tuhan yang akan datang. Ketika kairos Tuhan itu datang, apakah kita siap? Apakah kita didapati iman kita setia? Kita taat mengerjakan panggilan kita? Ataukah kita didapati iman kita rontok? Saya percaya setiap kita adalah anak-anak Tuhan yang dikuatkan oleh Tuhan. Bukan dengan iman yang rontok, tetapi dengan iman yang berharap Tuhan segera datang di dalam kairos Tuhan yang ajaib. Maka berharaplah dan kerjakan yang terbaik. Saya akan menutupnya dengan sebuah kalimat demikian. Langkah-langkah iman tidak ditemukan pada jalan kenyamanan, melainkan ditemukan melalui ujian-ujian kehidupan dalam sebuah rancangan Sang Penjunan. Mari kita berharap percaya kepada Tuhan. Mari kita terus taat kepada Tuhan. Mari kita hidup di dalam firman-Nya. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang singkat ini. Firman-Mu yang mengingatkan kepada kami semua. Bahwa di dalam pergumulan kami, di dalam kesulitan kami, Tuhan memberikan penghiburan. Harapan kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Sama seperti harapan Yohanes kepada Engkau tidak pernah sia-sia. Engkau datang melawat Yohanes dengan berbagai penglihatan-Mu untuk menguatkan iman mereka. Maka kami juga percaya Engkau juga melawat kami hari ini melalui firman yang sudah dituliskan oleh hamba-Mu, oleh murid-Mu Yohanes itu. Berikan kepada kami kekuatan ya Tuhan. Menjalani hidup ini tidak pernah mudah.
tetapi kami percaya bergandeng berjalan bersama Tuhan. Itulah kekuatan kami. Dan berikanlah kepada kami keyakinan waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi penghiburan bagi setiap kami. Amin. Biarlah firman yang telah disampaikan mulai tertanam dalam hati kita, bertumbuh dan mengubahkan kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Mari bawa hidup kita kepada Tuhan. Mari responi firman ini. Mari kita menundukkan kepala, memejamkan mata kita dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, ada beberapa pengumuman yang harus diperhatikan. Mengingatkan bagi kita semua untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Ibadah online kita masih akan berlangsung dari bulan Mei hingga bulan Juli mendatang. Mari kita setia bersama-sama beribadah online dan kemudian kita juga setia memberikan dukungan kepada gereja Tuhan melalui persembahan yang dapat kita berikan melalui transfer ke nomor rekening berikut ini dan QR Code. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.